Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ikhwatal iman, bapak-bapak dan ibu-ibu segenap jamaah Masjid Nurul Iman yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang sama-sama kita cintai ini selepas melaksanakan salat asar secara berjamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di dunia ini pun kembali mengumpulkan kita di surganya nanti. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk terus hadir dalam salat 5 waktu berjamaah di masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini insyaallah kita lanjutkan hadis nomor yang ke-40. Masih pada bab as-sabru. Masih pada kitab Al-Muqaddimat daripada buku kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Yang mana hadis yang ke-40 ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ia menceritakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yatamannayanna ahadukumul mauta min durrin asabah. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Jangan sampai seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Min durrin asabah, disebabkan musibah yang telah menimpa dirinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, musibah apapun yang menimpa kita, jangan sampai musibah tersebut memaksa kita dan mendorong diri kita untuk berharap agar Allah cepat mematikan kita. Ya, fa in kana la budda fa'ilan. Namun jika ujian itu begitu berat, jika ujian itu sulit untuk kita tanggung, dan jika memang ujian tersebut memberikan mudarat yang begitu besar kepada diri kita sehingga kita harus berharap kematian, falyaqul, hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah ahyini, hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairan li, sepanjang memang dengan hidup tersebut ada kebaikan untuk diriku. Ya. Kemudian apa lagi? Wa in kanatil wafatu, dan kalau memang wafat itu lebih baik untuk diriku, maka wafatkanlah diriku. Ya. Jadi wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikanlah aku jika memang dengan kematian tersebut ada kebaikan untuk diriku. Ya, ini doa yang perlu kita hafal bersama. Ini doa yang harus sering kita panjatkan ketika memang dalam kondisi yang begitu terdesak. Allahumma ya Allah ahyini, hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairan li, sepanjang memang kehidupan itu baik
untukku. Ya, wa tawaffani, dan matikanlah aku idza kanatil wafatu khairan li, jika memang dengan kematian itu ada kebaikan untuk diriku. Ini hadis yang sahih yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, atau disebut dengan muttafaqun alaih, dan yang kita sebutkan barusan adalah riwayatnya atau redaksi daripada Imam Al-Bukhari. Ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, jelas sekali dari hadis ini bahwasannya diharamkan bagi seorang muslim mengharapkan kematian. Ya, pantang sekali ketika sudah menjadi seorang muslim menyatakan bahwasannya Rabbnya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memberikannya rizki, yang akan mengurusi segala urusannya, mempermudah segala urusannya, dan menghilangkan problematika kehidupan dalam kehidupannya. Pantang sekali bagi dia untuk mengharapkan kematian. Jadi yang pertama faidahnya adalah diharamkan bagi seorang muslim mengharapkan kematian. Baik musibah apapun yang menimpa dirinya, entah itu berupa harta benda misalkan hilang daripadanya, atau mungkin musibah yang berkaitan dengan keluarganya, seperti seorang suami ditinggal mati istrinya, ya, seperti seorang suami yang kebakaran rumahnya, seluruh anggota rumahnya, ya, anggota keluarganya itu meninggal, kemudian dia tersisa seorang diri, ya. Atau misalkan dia terkena penyakit yang begitu parah, penyakit bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, ya, penyakit yang begitu berat, sudah dia keluarkan uang operasi berkali-kali tidak juga sembuh, atau penyakit menular dan lain sebagainya, atau luka-luka secara fisik, ya, atau musibah-musibah apapun, maka hendaklah seorang muslim jangan sampai ia mengharapkan kematian. Dan hadis ini menunjukkan jika berharap saja tidak boleh, ya, jika berharap saja tidak boleh. Sedangkan harapan itu ada di mana? Ada di hati. Maka tentulah ketika ia ungkapkan ia ingin mati, baik itu dengan ucapan biasa atau dengan doa, maka hal itu jauh lebih dilarang. Ya, jika yang ada di dalam hati saja tidak boleh, segera harus dihapuskan keinginan di dalam hati itu, maka tentulah ketika sudah diucapkan hal itu lebih dilarang lagi. Maka Nabi SAW sampaikan di dalam riwayat yang lain, la yatamannayanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Jangan seorang di antara kalian mengharapkan kematian, wala yad'u bihi, dan jangan sampai dia berdoa kepada Allah menginginkan kematian, min qabli an ya'tiyah, sebelum kematian itu memang mendatangi dia atau menjemput dia. Ya, kadang diri kita berdoa, ya Allah matikan saya saja. Ya Allah, kenapa kehidupan ini begitu sulit? Ya Allah, bertahun-tahun aku merintis bisnis ini ternyata ya bangkrut dan lain sebagainya, aku ingin mati saja. Seolah dunia itu sudah tidak ada lagi arti bagi dirinya, maka jangan sampai dia berdoa kepada Allah meminta agar Allah mematikan dia. Ya. Kenapa hal ini dilarang? Ada beberapa alasan. Di antaranya alasan yang pertama, karena ketika dia meminta dan mengharap kepada Allah kematian, maka ini menunjukkan dia tidak ridho dengan segala ketetapan Allah. Baik ketetapan yang untuk dirinya bermanfaat atau ketetapan dari Allah berupa musibah yang menimpa dirinya. Maka selayaknya seorang muslim haruslah ridho kepada Allah, ridho dengan takdir baik maupun takdir yang buruk. Pernah kita sampaikan sebelumnya, inna izamal jazai ma'a izamil bala. Sesungguhnya besaran pahala yang diraih senilai dengan besaran musibah yang dia tanggung. Ya. Kemudian apalagi, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah pasti akan mengujinya. Ya, mengujinya dengan musibah, dengan penyakit, dengan kehilangan keluarga, dengan kehilangan harta benda. Faman radiya, kata Nabi SAW, barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah itu, ketetapan Allah yang buruk untuk dirinya, falahur ridho,
maka Allah pun ridho kepada dirinya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, camkan ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man sakhita, namun barang siapa yang marah, barang siapa yang murka dengan takdir Allah terhadap dirinya, falahu as-sakhat, maka orang itu pun mendapatkan murka dari Allah. Ya bagaimana lagi? Allah sudah tetapkan seperti itu untuk kita, maka yang tersisa tinggallah hanya ridho saja dan menerima dan meminta pahala atas musibah tersebut. Kan itu saja yang bisa kita lakukan. Demikian juga alasan berikutnya, di antara yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim mengharapkan kematian, alasan berikutnya adalah justru dengan kematian boleh jadi banyak mafsadat, banyak keburukan yang menimpa dia berikutnya, dan dia akan banyak kehilangan maslahat kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi justru dengan kematian boleh jadi dia akan melewatkan banyak maslahat. Ya. Justru dengan kematian yang ada bukannya bertambah baik, justru menambah buruk. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu idza mata, sesungguhnya idza mata ahadukum inqata'a amaluh. Kalau seorang di antara kalian sudah mati, maka dampaknya apa? Dampaknya amal sudah terputus. Kalau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Jangan-jangan setelah musibah ini selesai dan dia masih dihidupkan oleh Allah, justru dia banyak beramal soleh. Kenapa masih mengharapkan kematian? Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Kata Nabi SAW, seorang mukmin tidaklah bertambah umurnya, melainkan akan selalu ada kebaikan untuk dia. Ya, masih ingat? Karena kita sampaikan juga sebelumnya, seorang muslim itu hanya ada di antara dua, sabar dengan syukur. Ya, makanya Nabi SAW sangat terkejut dan terheran-heran, menakjubkan betul-betul, ajaban di amril mu'min. Perkara seorang mukmin itu sangat menakjubkan. Ya, in asabathu dharra, kalau dia tertimpa musibah, kesulitan, maka apa? Sabar, dia akan bersabar, fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Tapi kalau dia mendapatkan sarra, mendapatkan kebaikan, kelapangan hidup, maka dia bersyukur atau syakar, fakana khairan lah, maka itu juga baik untuknya. Bukankah roda kehidupan itu senantiasa berputar? Kadang di atas, kadang di bawah. Selalu begitu. Tidak akan selalu kita di bawah. Dan seandainya sepanjang di dunia kita selalu ada di bawah, Pak, maka ketahuilah nanti di akhirat kita akan berada di atas. Selalu seperti itu. Itu adalah sunnatullah. Nabi SAW juga sampaikan dalam riwayat yang lain, ya, imma muhsinan fala'allahu yazdad. Orang kalau masih diberikan kehidupan, boleh jadi dia berbuat baik, ya, menambah kebaikan. Tapi kalau wa in kana musian, kalau sepanjang hidupnya memang dia berbuat buruk, kemudian masih Allah berikan kehidupan, fala'allahu yasta'tib, boleh jadi dengan kehidupan itu dia justru bertaubat. Maka jangan pernah mengharapkan kematian. Ini yang harus kita ingat yang pertama. Poin yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan ketika seorang beriman berkata, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, ya, maka natil hayatu khairan li, sepanjang hidup itu baik untukku. Ini menunjukkan sebaik-baik manusia dan manusia yang paling afdal adalah yang umurnya paling panjang, lalu amalnya juga baik. Sebaliknya, ya, watawaffani, wafatkanlah aku, ya, in kanatil wafatu khairan li, jika memang kematian itu baik bagiku, maka ini menunjukkan seburuk-buruk manusia adalah yang umurnya paling panjang, namun dia mengisi kehidupannya selalu dengan amal-amal buruk. Ya, maka salah Bapak Ibu sekalian kalau sering kita mengatakan kepada orang, semoga kamu panjang umur. Jangan cukupkan sampai situ.
Ya, karena kalau semoga panjang umur saja, kita tidak tahu nanti dengan umur yang panjang dia berbuat baik atau berbuat buruk. Seharusnya kita doakan semoga kamu panjang umur tetap berada di atas ketaatan pada Allah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, ayyun nasi khairan, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang terbaik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluh, yang umurnya paling panjang dan baik amalnya. Ya, wa ayyun nasi syarrun, lalu siapakah orang yang paling buruk? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluh, yang paling panjang umurnya namun senantiasa dia isi setiap umur yang terlewati dengan keburukan. Ya, maka doa yang bagus, Allahumma ja'alna mimman tala umruhu wa hasuna amaluh, ya Allah jadikanlah kami orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jangan cuma katakan semoga panjang umur. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini menunjukkan bahwasannya bunuh diri itu adalah dosa yang besar. Ya. Berharap tidak boleh, diucapkan lebih tidak boleh, apalagi kalau dia manifestasikan dalam kehidupan nyata sehingga dia bunuh dirinya karena mengharapkan kematian. Tentu bunuh diri itu jauh lebih dilarang dan jauh lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Ya, mohon perhatikan bagi orang yang beriman. Pantang sekali bagi orang yang beriman, sesulit apapun kehidupan, sebanyak apapun musibah, untuk dia bunuh diri itu sangat tidak boleh. Nabi pernah terangkan, ya, yang mana ini menunjukkan dosa bunuh diri itu sangatlah besar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala nafsahu bihadidah, siapapun yang bunuh diri dengan besi, ya, boleh jadi dengan pisau, boleh jadi dengan apa lagi, tombak, dengan benda tajam atau benda tumpul, ya, dia bunuh dirinya, maka apa? Fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Nanti kelak di yaumil qiyamah dia dimasukkan ke dalam api neraka dan dia disiksa dengan bentuk siksaan, dia menggenggam sendiri besi yang dia gunakan untuk bunuh diri ketika di dunia. Yatawajja'u biha fi batnih, dia tusuk-tusuk perut dia berkali-kali terus menerus. Fi nari jahannam, dan di mana? Neraka jahannam. Khalidan mukhalladan fiha abada, dan itu terus dia lakukan, dia tusuk terus menerus, ya, selama-lamanya. Ya, jelas? Ini menunjukkan apa? Betapa besarnya dosa bunuh diri. Dan Nabi SAW sampaikan lagi, man syariba summan atau samman, barang siapa yang meminum racun. Banyak Pak orang yang bunuh diri dengan racun, dengan baygon, ya, dengan campuran bahan kimia, dengan minuman-minuman keras yang oplosan, sampai akhirnya dia mati. Kata Nabi SAW pun demikian, nanti di neraka dia akan minum racun itu terus menerus. Finari jahannam, di neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada, selama-lamanya dan tidak akan dikeluarkan dari neraka. Ya, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man taradda min jabalin faqatala nafsah, siapapun yang bunuh diri dengan bentuk dia loncat dari gunung. Kalau zaman sekarang loncat dari gedung, Pak. Ada kan? Ya, ditemukan dia di koran, di berita, ada orang yang loncat dari mall, wah, setinggi sekian, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun akan fahuwa yataradda fi nari jahannam, nanti pun di neraka jahannam dia akan berkali-kali menjatuhkan dirinya, dan itu kekal selama-lamanya. Ya, bayangkan Pak, dia jatuh di bawahnya, kalau di dunia masih aspal, sekarang dia jatuh di bawahnya apa? Api neraka jahannam. Ya, dan yang semakin menunjukkan bunuh diri itu sangatlah besar dosanya, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada sahabatnya yang wafat, Nabi selalu menanyakan, apakah dia punya hutang ataukah dia wafat karena bunuh
bunuh diri. Kalau sudah jelas bahwasannya dia wafat karena hutang, Nabi tidak mau menyolatkan. Dan kalau sudah jelas orang itu mati karena bunuh diri, pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mau menyolatkan dia. Padahal kalau Nabi yang menyolatkan, dia akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Pernah sahabat Nabi SAW, Jabir bin Samurah ceritakan, utiyan Nabi SAW birajulin, Nabi SAW pernah didatangi oleh sahabatnya dengan seseorang qatala nafsahu bimasyaqis. Dia bunuh diri dengan gunting. Ya. Kemudian apa? Falam yusalli alaihi. Nabi SAW tolak, Nabi enggak mau menyolati dia. Ya, ini menunjukkan bunuh diri adalah dosa yang sangat besar. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah bahwasannya doa itu adalah senjata terbaik bagi seorang muslim. Bahkan ketika dalam kondisi yang terdesak, Nabi pesankan falyaqul, hendaklah dia berdoa dengan doa yang tadi kita sampaikan, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairan li, sepanjang memang hidup itu baik untukku. Ya, wa tawaffani, dan matikanlah aku idza kanatil wafatu khairan li, dan jika memang wafat itu baik untukku, maka wafatkanlah aku jika memang hal itu adalah yang terbaik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Katakanlah wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, kata Allah, katakanlah aku ini dekat. Apa kata Allah berikutnya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan kabulkan doa siapapun yang sudi berdoa dan meminta kepadaku. Maka harus kita ingat, dalam kondisi sesulit apapun, maka jangan lupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami apa yang kita bahas pada hari ini. Amin ya rabbal alamin.